Terima kasih pemirsa Silampari TV, Anda masih menyaksikan tayangan kami up to date di kesempatan hari ini, dan tentunya masih bersama Ketua Gugus Tugas Kota Lubuk Linggau penanganan COVID-19 dan sekaligus Wali Kota Lubuk Linggau. Dan Pak, tadi kan sudah banyak sekali yang sudah disampaikan. Kemudian selain dari tim kesehatan, tim medis, bagaimana sih Pak pelibatan, apakah tidak melibatkan elemen masyarakat Pak untuk penanggulangan COVID ini Pak? Ya, ini juga saya banyak mendapat pertanyaan juga. Iya. Tapi dari awal sudah saya sampaikan bahwa ini persoalannya beda. Oh, beda. Bukan persoalan gotong royong. Iya, betul sekali. Persoalan gotong royong kita rame-rame buat sharing, buat apa ya, terus begini. Karena ini persoalan COVID, virus. Iya. Musuh yang tidak kelihatan. Musuh yang tidak nyata Pak ya. Kita ingin rame-rame saja, tidak boleh rame-rame. Betul. Jadi kalau saya harus libatkan semuanya, nanti tambah rame-rame, Tambah. susah kita. Iya. Ini saja sudah rame kita. Iya. Bagi sembako rame-rame, Rame-rame. bagi sembako sendirian. Iya, betul. Padahal itu juga sebenarnya tidak diperkenankan. Iya. Jadi hal-hal seperti ini juga harus disikapi dengan jernih ya. Iya. Bukan saya nggak mau melibatkan elemen masyarakat ini bukan. Ini kondisinya berbeda. Beda. Ini COVID, Iya. ini virus yang dilawan nih orang yang tidak kelihatan. Iya, betul. Saya juga tidak mau ada elemen masyarakat yang nanti terpapar. Ini saja saya ngeri. Saya ngeri kalau ada anggota polisi yang terpapar, Iya, anggota tentara yang terpapar, Pol PP terpapar ini. Waduh, itu saya ngeri. Iya. Kita sudah buka relawan cuci tangan yang terdiri daripada tenaga medis. Iya. Ya. Tapi setelah mikir-mikir, wah ini sudah terpapar banyak, tarik lagi. Iya. Kenapa? Ya, karena kita khawatir. Jadi ini berarti. Iya. Banyak orang membuka di tempat lain juga relawan-relawan, tapi yang berkaitan dengan tenaga medis. Iya. Membantu untuk tenaga medis itu iya. Iya. Tapi ini juga harus kita hati-hati kan. Betul. Jadi sekali lagi dalam hal ini kita nggak bisa panik, harus satu komando, ya, harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang ada, ya, dan jangan kita salah langkah. Karena coba kalau kita rame-rame, ayo rame-rame, semuanya aja, pemuda-pemuda aja, ya, semuanya betul. diajak, karena rentan sekali Pak ya. Tambah rame. Iya, betul sekali. Ya kan? Coba logikanya kan, Iya, iya. iya. Ini COVID sekali lagi. Iya, iya. Ini aja sebenarnya kita nggak mau rame-rame orang bagi sembako, tapi gimana? Iya. Butuh tenaga Pak ya. Diajak, tapi ya tentu kita memakan ini tadi ya, orang-orang yang insya Allah kita anggap sehat, kuat ya, dan sudah teruji lah untuk hal-hal demikian ya. Untuk ngomong-ngomong rame-rame nih dan Pak. mereka juga sudah ada gaji. Ada gaji ya Pak. Nah selain gaji kita tambah insentif. Bayangin kalau mereka nggak ada gaji, ini kok per bulan-bulan loh. Iya betul. Kalau sekedar bulan sehari 2 hari nggak apa-apa. Iya, Tapi betul. sekali lagi intinya karena ini COVID, iya. virus yang Virus. kita lawan. Jadi kita nggak bisa rame-rame. Untuk mengurangi keramaian inilah makanya kita memanfaatkan yang tertentu. Yang tertentu. Ya. Kemudian Pak, untuk rame-rame, ngomong rame-rame ini pemirsa ya, ini mungkin ada tempat hiburan Pak ya yang masih buka. Upaya-upaya apa saja Pak untuk melakukan penutupan tempat hiburan itu? Ya jadi sebenarnya gini, semua himbauan, anjuran itu ya baik tempat hiburan untuk masyarakat jaga jarak, masyarakat keluarga ini sudah banyak buat, baik itu dari pusat, ya, maupun dari pemerintah daerah sendiri, sudah ada. Termasuk juga fatwa untuk masjid melakukan salat berjamaah. Oke. Ya, itu juga sudah. Tapi kan tidak semuanya juga mengindahkan itu. Iya. Nah, itulah masyarakat kita. Iya. Ya, jadi kalaupun masih ada tempat hiburan buka loh, masjid saja sudah ada fatwanya masih ada yang buka. Ya. Okay. Pasar saja yang disuruh social distancing masih ada. Nah, inilah tantangan kita ke depan ya. Bagaimana kita secara berangsur-angsur bertahap untuk bisa melakukan penanganan berkaitan ini ya. Jadi kita tidak usah harus wah ini disalah, ini mencari kambing hitam yang lain itu tidak perlu ya.
solusi yang tepat yang harus kita lakukan. Kita harus membuat suatu yang pemikiran yang jernih, bukan pemikiran yang panik, pemikiran yang ternyata saya cek juga cuman 1-2 yang bandel-bandel saja. Iya. Ya kan? Ada juga yang memang menurut Pak ya? Kebutuhannya, ada juga yang buka tapi nggak ada isinya. Iya. Banyak sekali. Nah, jadi ini ya yang apa istilahnya ya, yang tidak berdasar. Iya, saya minta Pak Kapolres tadi, kalau ada yang begitu-begitu, ajak saja Pak. Ajak yang berkomentar itu, ya udah, ajak ke menelusuri itu, ya kan, supaya dia tahu ocehannya tuh tepat atau tidak. Gitu. Betul. Karena yang kita inginkan saat ini adalah, mari kita melakukan hal-hal yang positif di media sosial ini untuk membangun semangat di masyarakat, untuk membangun kepedulian masyarakat, kebersamaan di masyarakat, untuk sama-sama. Ayo kita ikuti anjuran pemerintah. Karena sudah sejak zaman dulu, ya dulu sekali, tahun 930-an itu ya, ternyata hal yang paling efektif untuk memutus mata rantai itu adalah social distancing, mengurangi kerumunan, dan physical distancing. Nah itu aja diikuti. Jadi kalau ada orang yang ingin berpartisipasi, ingin ikut menangani COVID ini, mari ajak, ajak dirinya sendiri, ya, ajak dalam rumahnya, ajak lingkungannya, ya, ajak melalui media sosial yang bisa mengajak orang untuk ikut berpartisipasi. Apa itu? Ya jangan kerumunan, tidak usah keluar rumah kalau tidak penting, harus pakai masker, bersih diri, makan sehat, itu saja, itu sudah ikut menangani. Ya? Kemudian Pak, untuk daripada ketua gugus tugas ini kan sangat berat sekali Pak tugasnya, tentunya membuat orang sehat Pak ya. Kemudian di kota Lubuk Linggau ini Pak, yang terdampak daripada COVID-19 ini mungkin hampir mayoritas terkena Pak. Usaha apa aja Pak dari pemerintah kota dan juga gugus tugas COVID-19 ini Pak, untuk menangani daripada dampak daripada COVID-19 ini? Ya, jadi yang pertama tentu di bidang kesehatan. Ya. Kesehatannya, bahwa tim medis ini bergerak, ya, ada dua, satu dari tim Dinkes, di Puskesmas dan 119 dan di rumah sehat, ya. Betul. Satu lagi di rumah sakit Siti Aisyah. Nah ini selalu sinergi, ya, dan ini terus kita lakukan tracking. Contoh satu, konfirmasi satu positif import, langsung semua keluarga kita tracking, lakukan penyemprotan dan sebagainya. Yang kasus 02, 03 juga demikian, satu keluarga kita evakuasi, kita lakukan penyemprotan dan sebagainya. Nah ini tracking semuanya, pasien-pasien yang kontak ini sudah kita tracking semua, kita ambil rapid testnya, kita swab dan sebagainya, ya, sampai kepada informasi-informasi yang kita dapat melalui masyarakat. Nah ini untuk penanganan. Jadi sampai saat ini kan kita ada 23 yang sembuh sudah 3. Artinya 23 ini pun masih dalam tahapan kita penyembuhan Pak. Bisa menangani. Bisa menangani. Ya, tapi terus terang sekali lagi, kita harus tetap waspada. Ya, jangan mentang-mentang pemerintah masih bisa menanganinya. Nah, terus masyarakat semaunya sendiri, terlena. Apalagi ini menjelang Lebaran. Betul. Wah, kenapa? Karena menjelang Lebaran ini banyak sekali, ya, transaksi ekonomi dan lalu lintas orang di Kota Lubuk Linggau ini. Nah, jadi jangan tidak waspada, tetap saja waspada. Kalau ini sampai terjadi di elemen masyarakat umum, contoh ya, di pasar, tidak terbayangkan Pak, ya. Berapa sibuknya tim medis kita akan melakukan tracking dan penelusuran masalah ini. Betul. Belum lagi berapa banyak tempat yang harus kita siapkan. Ya, yang ini positif, yang ini negatif, tapi harus diisolasi dan sebagainya. Karena begitu protokolnya. Walaupun negatif ya, tapi dia keluarga dekat, tetap saja diisolasi dulu. Betul. Nanti 7 hari lagi diambil swabnya. Ambil swabnya negatif, diambil lagi sampai dia negatif benar 2 kali, baru disuruh pulang. Jadi tidak segampang yang orang pikirkan, cuman di rapid selesai. Enggak. Rapid juga walaupun negatif tapi keluarga dekat itu juga harus diisolasi. Nah nanti 7 hari di swab lagi,
dan negatif, sekali lagi baru dia. Jadi panjang. Iya. Ya, karena kita kejadian kan sudah 1 kali swab negatif, pas swab kedua positif. Positif. Nah, ini akhirnya harus gitu. Jadi bayangkan kalau itu terjadi di pasar, harus lebih teliti, Pak, ya. Di tempat umum, alangkah sibuknya ya pemerintah ini. Walaupun barak sudah kita siapkan ya. Kemudian untuk masyarakat yang terdampak ini, Pak, ini bukan hanya masyarakat menengah ke bawah, Pak, namun seluruh elemen masyarakat ini terdampak. Upaya daripada pemerintah kota, kami lihat itu sudah membagikan yaitu sembako, Pak, bantuan untuk masyarakat. Itu sejauh mana, Pak, ini? Apakah dibagikan merata ataukah dipilih-pilih? Ya, jadi begini, sembako ini adalah bagian daripada kita melakukan upaya kita antisipasi gejolak yang akan timbul di masyarakat. Iya. Sebenarnya untuk Lubulingga ini awalnya iya, dulu betul. Bulan-bulan April di awal ya. Sebenarnya apalagi Maret ya. Iya, Maret. Saya lihat belum ada terjadi hal-hal yang sangat ini ya. Paling-paling itu ada setelah turunnya maklumat ya, maklumat Kapolri ya, itu maka ada penegasan di sisi kerumunan betul. Dan pekerjaan yang memang tidak bisa dilakukan lagi, seperti contoh mungkin organ tunggal, betul, pesta-pesta, Pak, ya. Ya, penyanyinya kalau yang punya organ tunggal ya sudah puasa dulu. Ada camat satu punya organ tunggal loh. Mau DBD kan. Tapi yang pemainnya penyanyinya ya, krunya ya. MC-nya juga, Pak, ya. Seperti juga MC juga begitu ya. Anda sendiri. Iya, betul. Ya, oleh yang MC juga begitu. Dan tidak adanya lagi ini, tidak ada pesta-pesta sehingga MC tidak bisa. Betul. Dan ada juga kelompok yang lain ya. Yang parah juga ada. Seperti yang punya hotel, yang punya apa itu namanya restoran, Nah, itu orang-orang yang terdampak juga ya. Betul. Jadi sebenarnya kalau melihat di awal tidak terlalu ya, karena ekonomi Linggo ini masih jalan, tapi ada memang yang terdampak yang tadi saya sampaikan di awal. Nah, ini yang akan kita lihat secara menyeluruh. Betul. Jadi terus terang jujur, saya juga terpancing dengan apa yang dilakukan oleh daerah-daerah lain. Ini juga membangun kecemburuan sosial. Sangat, jadi, Pak. Terus terang ya, saya lihat ada kabupaten A, kabupaten kota ini, atau sudah bagi sembako, apa ini? Gitu. Nah, ini padahal kita lihat di sisi lain, yang terdampak di Linggo ini paling yang tadi saya sampaikan. Iya, betul. Pekerja seni, Pak, ya. Masih jalan toko membuka ekonomi dagang. Cuman memang walaupun daya belinya mungkin agak berkurang sedikit, tapi tidak juga terlalu. Ya, masih tetap saja ya. Betul. Karena daya beli kurang tuh karena nggak ada yang pesta-pesta. Ada itu sih ya. Nah, tapi sekali lagi ini karena juga daerah lain ini tadi, bagi ini. Jadi kita mikir kalau kita nggak bagi seperti naib juga ya. Jadi seperti ada yang salah gitu kan. Maka dengan itulah kita mulai mempersiapkan membagikan sembako. Nah, waktu itu diawali dengan melihat dulu apa yang menjadi keluhan di masyarakat. Betul. Nah, saya melihat masyarakat yang paling miskin. Yang paling miskin itu adalah namanya PKH. PKH ya. Nah, PKH itu kelompok yang paling miskin. Betul. Terus ada lagi penerima sembako non tunai. Jadi ini di atas orang miskin. Artinya orang miskin, tapi dia masih bisa kerja. Masih bisa. Ini dua komponen ini saya tanyakan ke penjual gendongan jamu sama gendongan makanan, Pak, ya. Makanan itu seperti tape ini. Saya tanyakan, Ibu PKH, Ibu dapat apa sebulan? Dapat apa dari PKH ini? Ya, saya dapat beras 10 kilo, Pak. Terus telur setengah karpet. Terus ini terong ada juga aku bisa. Betul, sayurannya. Cukup, Bu, buat Ibu makan 1 bulan. Waduh, Pak, boro-boro, Pak. Kurang. Itu satu. Akhirnya saya melihat lagi dari sisi yang lain juga yang non tunai tadi dia tidak dikasih duit tapi kasih sembako juga. Sama juga demikian.
Artinya dua kelompok masyarakat yang miskin itu, Iya. saya meyakinkan walaupun sudah ada bagian dari PKH Iya. dikerahkan oleh pusat, tidak akan mencukupi kebutuhan hidup. Betul. Nah, saya pikir bagaimana kalau nanti seandainya Linggo ini harus memutuskan mata rantainya sehingga orang semuanya harus dirumahkan. Iya. Kalau PSBB. mereka mau dirumahkan, nggak boleh suruh kerja lagi, nggak boleh. Tuh, kalau cuma ngandalin yang dari pusat, Iya. nggak akan cukup. Betul. Turun lagi ketentuan dari pusat bahwa yang PKH ini kelompok miskin ya, Iya, Pak, betul, betul. itu anak SD, yang punya anak SD dapat Rp75.000, yang anak SMP Rp125.000, anak SMA 200, kemudian juga ibu hamil dan kelompok masyarakat yang ada dapat 200. Pokoknya yang intinya dari kita adalah bahwa ini tidak akan mencukupi ya buat masyarakat itu sendiri menghidupkan rumahnya. Ya, jadi atas dasar itulah maka kita bersama Porkompinda gugus tugas ya melakukan rapat terbatas. Rapat terbatas, terus kita tentukan apa-apa saja yang mesti kita lakukan. Akhirnya diputuslah kita akan memberikan beras 20 kilo. Iya. Terus kemudian telur, Pak, ya? telur satu karpet. karpet. Indomie satu dus. Ya. Sudah gula 1 kilo, minyak goreng, kilo. Iya, dan ikan asin. Ini andalan loh sebenarnya. Iya, betul sekali. Coba kamu bayangkan. Ikan asin ini andalan. Iya. Jangan lihat wah itu ikan asin. Ikan asin ini andalan loh. Ikan Nggak asin. ada yang lain. Iya, betul. Ya, cukup nasi pakai ikan asin saja. Jadi, Pak, ya, iya betul. Ya, jadi ini kita kasih dan tambahan vitamin dan waktu itu masih ada juga masker yang kita berikan ya. Jadi ini yang kita sepakati. Nah, kemudian kita menyepakati siapa saja yang harus kita beri. Iya, betul. Nah, waktu itu muncullah dari Dinas Sosial yang namanya DTKS. DTKS, Data Pak. Terpadu Kesejahteraan Sosial. Memang waktu itu disampaikan ini data tahun 2017. Tidak apa-apa. Apa-apa, kita ambillah data itu sebagai basic data, ya, basicnya di Dukcapil, Dinsos, datanya. Terus kita ambillah waktu itu ada dari 3 komponen waktu di awal ya. Waktu di awal, di tahap pertama. DTKS itu ada PKH, ada keluarga miskin, PKH penerima sembako, ada penerima JKNT, ada juga penerima subsidi listrik. Iya. Nah, ini komponennya itu. Totalnya waktu itu 18.813. Iya. Nah, cuma karena kita juga ingin nanti kalaupun suatu saat Linggonya harus kata uang waktu itu lockdown ya, atau istilahnya karantina mandiri, dan sebagainya ya. Nah, makanya kita tukang-tukang bakso, tukang pedagang dan sebagainya itu kita data juga. Waktu itu masuk data 2.400 22 berapa ya, 2000 lebih. Itu diverifikasi dengan data DTKS. Jangan sampai pedagang ini ada juga termasuk dari PKH dan sebagainya. Nah, akhirnya keluarlah angka waktu itu 1.404. Pedagang-pedagang sayur, pedagang semua ini ya. Kita sudah berikan juga itu. Kemudian masuk lagi data dari Dishub, Dinas Perhubungan. Waktu itu baru masuk data 832. Diverifikasi juga dengan apa namanya yang atas. Jangan sampai dia termasuk kelompok yang DTKS, kelompok yang Disperindak. Iya, betul. Maka muncullah 602. Walaupun masih kurang, ternyata sekarang masih 339. Karena ada juga onjol, ojek pangkalan, dan supir-supir taksi kuning. Itu yang kita sikapi. Tapi insya Allah akan kita jadi muncullah angka 602 yang di Persindak 404. Dan kemudian muncul lagi dari Disnaker. Disnaker ini adalah komponen yang waktu itu kita dapat datanya yang kena PHK baru 30 orang. Yang dirumahkan ada 1.400. Yang prakerja ada 900-an dan berapa. Sehingga waktu itu saya kurang tahu tepatnya berapa. Dan data ini memang masih naik turun kalau untuk Disnaker ini. Karena kan berjalan terus. Sehingga ini kita kumpulkan komponen ini kurang lebih 22.002. 22.002 paket ya.
yang kita harus bagikan untuk kakaknya. Nah, sehingga kita memutuskan berita acara Kapolres Kodim, wah 23.000, oke, 23.000. Nah, kita mulai bagilah. Waktu itu juga saya mendapatkan tantangan banyak sekali ya. Wah, saya bilang nggak apa-apa, nanti pasti kita sikapin juga. Iya, betul sekali. Kenapa? Karena ini data 2017. Nah, kacaunya waktu itu ada sedikit ya. Kenapa? Karena ada waktu itu Dinsos melakukan verifikasi data berkaitan dengan upaya provinsi akan membagikan sembako juga untuk miskin baru. Nah, jadi ada miss di lapangan. Komunikasi, orang menganggap bahwa saya sudah kumpul kakak sudah kumpul ini, kenapa saya tidak dibagi? Mungkin Holik juga begitu kan, menganggap seperti itu. Kenapa saya tidak dibagi? Iya, betul. Nah, akhirnya kita sampaikan, sabar, tenang saja. Itu nanti komponen yang lain. Tapi ini kita bagikan, sehingga kita sampaikan waktu itu kalau ada orang mampu data yang dapat di komposisi yang di TKS, data terpadu sosial, maka sembako itu diambil. Kalau ada yang meninggal, itu juga diambil. Kalau ada yang pindah, itu juga diambil. Kalau ada yang nggak jelas, itu juga diambil. Nah, jadi alhamdulillah waktu itu sampai 2.700 dari 23.000, 2.700 itu sembako dikembalikan lagi. Oh gitu Pak ya. Dikembalikan lagi. Nah, setelah dikembalikan lagi, kita lihat ternyata masih banyak masyarakat yang belum dapat. Wah, ribuk lah ini sini. Cemburu sosial Pak ya. Ya udah, kita siapkan lagi. Oke, untuk tahap yang kedua. Nah, tahap kedua berdasarkan masuk data-data yang awal dari lurah, dari camat, maka kita menyiapkan lagi, membuat lagi berita acara lagi, bersama lagi, rapat bersama lagi. Berita acara menambah kurang lebih 14.000 lagi sembako. Nah, 14.000 paket sembako ini kita tambah untuk mencukupi tahap kedua ini. Yang sekarang sedang bergulir. Bergulir tuh. Jadi banyak hal yang kita lakukan ya berkaitan dengan ini. Kemudian apakah ada tahap ketiga juga nantinya Pak? Ya, ini untuk pembagian sembako ini ya terus kita buka. Oh terus Pak ya? Kalaupun sampai tahap 3 selesai, alhamdulillah. Kalau tidak ya sampai tahap 4 juga tidak apa-apa. Berarti sampai merata Pak ya? Nah, ini yang mesti dipahami. Oh gitu ya. Jadi saya juga sempat disampaikan, Pak, kenapa nggak bagi semuanya, kita semua orang ini terdampak. Iya betul. Ya saya bilang semua kita terdampak memang. Dia tidak terdampak. Tapi yang kita berikan sembako ini kepada orang yang benar-benar paling terdampak. Itu kelompoknya. Benar-benar membutuhkan. Baru yang kedua yang membutuhkan. Ya kan? Dua ini saja. Yang ketiga yang memampatkan seolah-olah membutuhkan, nah ini yang tidak boleh. Banyak itu Pak. Ya, ini yang tidak boleh. Yang membutuhkan, sangat membutuhkan itu pasti kita bagi. Iya betul. Yang membutuhkan kita bagi juga. Yang tidak membutuhkan itulah kelompok-kelompok masyarakat. Maaf ya. Seperti contoh, kalau tidak mau dibilang yang terdampak, yang punya hotel itu terdampak loh. Oke. Ya. Yang punya rumah makan itu terdampak. Sangat terdampak Pak ya. Ya kan? Benar nggak kira-kira? Ya? Apakah dua orang ini mesti dikasih komponen ini? Mentang-mentang dia terdampak, yang punya Dewinda kita kasih. Mentang-mentang dia terdampak, yang punya Dapam, Nyoto Smart, kita kasih. Nggak pantas itu Pak ya. Nggak adil ya. Nah yang kedua, ya ada juga PNS itu. Di Linggau ini PNS-nya bukan PNS Linggau saja. PNS ini provinsi. Gimana juga orang gaji masih jalan. Betul. Kegiatan berkurang, gaji masih jalan. Ya, malah ada untungnya kalau mau dipikir-pikir kan. Nah, jam kerja semakin kecil Pak ya. Semakin sedikit jam kerjanya. Malah itu tadi. Ya. Malah bisa menyehatkan nggak banyak pengeluaran. Nah, ini sehingga komponen ini juga harus dapat. Ya. Tapi di Linggau juga banyak. Ada juga ASN Linggau, ada ASN provinsi, Musirawas, Muratara, Lawang, Palak Curug juga banyak.
di Linggau ini, ya. Dan tuh ada TNI Polri. Iya. TNI Polri juga ada yang di Musirawas, ada yang di Kota, Purwakarta, iya, yang tinggal di Linggau. Iya. Kemudian kelompok komponen-komponen orang-orang yang punya uang, ya kan, yang masih punya mampu dan sebagainya. Nah, komponen-komponen masyarakat seperti ini tidak mungkin lah kita bagi. Mentang-mentang kita adil, kita bagi rata semua dikasih. Itu namanya sia-sia. Sia-sia, ya, Pak. perbuatan yang sia-sia. Betul, ya. betul. Ya, harus seperti itu. Okay. Tapi siapa yang tidak dapat, sabar, dan tetap lakukan pendataan, ya. Karena ini momentum ini kita jadikan kesempatan kita untuk melakukan validasi data daripada Dinsos ini sendiri. Iya. Jadi suatu saat nanti, insya Allah bulan ke depan ini kan, dalam bulan ini sampai ke depan akan ada bantuan dari pusat. Oh, dari pusat juga. Nah, ini akan masuk. Jadi kita manfaatkan ini sebagai validasi data daripada Dinas Sosial. Dinas Sosial. Oke. Ya? Dan jangan cemburu yang lain. Ada juga kemarin saya temukan. Ya. Pak, itu tetangga saya dapat terus, Pak. Nih. Ya, yang PKH kemarin dikasih oleh komponen masyarakat bersedekah ini, kemudian dikasih oleh komponen masyarakat bersedekah ini. Betul. Udah kemudian dikasih oleh Pak Polisi, dikasih oleh Pak Dandim, dikasih oleh pihak perbankan dan sebagainya. Ini dikasih lagi pemerintahan. Udah 5 kali, Pak, dia dapatnya. Saya sendiri belum pernah dapat, Pak. Belum dapat, kan? Ya, kalau ibu mau dapat, saya bilang ibu miskin aja dulu, kan. Jadi persoalan bukan itu juga. Persoalannya kita bersyukur dalam pandemi seperti COVID ini, banyak masyarakat kita yang tidak mampu itu menikmati daripada bantuan-bantuan itu. Ya, syukurlah. Mudah-mudahan itulah doa yang paling abdol kita di masyarakat kultur Linggau, karena kita mensyukuri orang-orang yang tidak mampu tersebut, yang miskin, mendapatkan banyak bantuan pada saat itu. Ya, oke Pak, nanti kita akan membahas tentunya lebih lanjut mengenai harapan daripada gugus tugas ataupun pemerintah kota, tentunya setelah jeda pariwara berikut ini. Dan pemirsa Silampari TV, tetaplah di acara Up to Date.